Haleluya, selamat pagi buat kita semua orang Tuhan. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih buat hari yang baru ini, buat pagi ini Bapa. Kalau kami ada itu semua karena Engkau. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini. Terlebih lagi Bapa, biarlah firman-Mu yang mengisi kehidupan kami, yang menjadi pedoman, yang menjadi pelita dalam setiap langkah-langkah kami Bapa. Urapi kami, terutama lagi Bapa, biarlah Bapa firman itu tertanam dan bertumbuh dan berbuah, semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini terdapat di Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dikatakan di situ, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Puji nama Tuhan. Ini adalah firman Tuhan turun kepada bangsa Israel saat itu, saat mereka berjalan di padang gurun. Dikatakan di situ bagaimana dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Padang gurun yang mereka jalani, yang mereka harus melewati padang gurun. Padang gurun ini berbicara bagaimana proses setiap kehidupan kita yang kita harus lalui. Padang gurun kita tahu kita bisa melihat di situ tidak ada air, begitu kering, panas. Kalau pada siang, malam begitu dingin, tidak ada pohon apapun itu. Banyak proses, setiap kehidupan kita mengalami proses, dan semuanya bagaimana bangsa Israel dikatakan perjalanan ini adalah suatu kehendak Tuhan. Dia katakan adalah suatu kehendak Tuhan. Begitupun juga dalam setiap kehidupan kita yang kita hadapi hari-hari ini, hari-hari yang kita akan hadapi itu semua adalah kehendak Tuhan. Melalui proses mungkin padang gurun yang kita harus lewati. Dikatakan di situ, dikatakan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dikatakan untuk merendahkan hati dan untuk mencobai apa yang ada di dalam hati umat-umat Tuhan, bangsa Israel dikatakan. Begitu juga kita. Mungkin hari-hari ini kita lagi sedang mengalami padang gurun, kita harus mengalami proses yang begitu berat. Tapi ketahuilah Tuhan lagi ingin membentuk hati kita untuk menjadi lebih rendah hati lagi. Dan Tuhan ingin mencobai kita. Dan kata lain menguji. Bagaimanapun juga di Kejadian 22 di situ dikatakan Abraham pun diuji. Abraham pun diuji. Ayub juga Tuhan uji. Ketika dikatakan kalau ketika kita beriman kepada Tuhan, akan ada ujian-ujian yang kita harus hadapi. Dan ini dikatakan padang gurun, dikatakan hatinya. Kita ingin lihat hati kita bagaimana ketika kita mengalami proses kehidupan, ujian-ujian kehidupan. Apa yang Tuhan ingin lihat? Tuhan ingin lihat hati kita. Apakah hati kita tetap murni? Apakah hati kita tetap berpegang pada perintahnya atau tidak? Ini yang dimaksudkan Tuhan. Agar apapun yang kita sedang alami, mungkin sedang prosesnya mungkin berat dalam setiap kehidupan kita. Ingat, ini maksud Tuhan adalah untuk merendahkan hati kita dan untuk mencobai kita apa benar-benar hati kita, bagaimana hati kita, apakah kita tetap melakukan perintahnya, kita berpegang teguh kepada perintahnya atau tidak. Ini yang Tuhan mau. Jadi bukan saja Tuhan meninggalkan ketika ada proses, jangan rasa bilang Tuhan tinggalkan. Tetapi kadang-kala kita harus mengerti, itulah caranya Tuhan untuk menguji kita, untuk merendahkan hati kita. Dengan ini maksudnya, tujuannya supaya kita tidak boleh melupakan Tuhan.
Kita tidak boleh melupakan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Apapun itu yang kita sedang alami, hadapi saat-saat hari ini, cobaan mungkin. Begitu banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Jangan pernah rasa bahwa Tuhan tinggalkan. Tetapi kita harus ingat, itu semua atas kehendak Tuhan. Supaya Dia lebih lagi melihat, mau melihat hidup kita, bagaimana hati kita. Apakah kita mau merendahkan hati kita, dan Dia mau lihat dalam hati kita apa, hidup kita ini apa. Dan di sini dikatakan supaya kita tetap, apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan ini dikatakan setia. Kalau di ayat pertama dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia segenap perintah. Makanya ketika firman Tuhan turun ke bangsa Israel, segalanya perintah yang Tuhan sudah taruh buat kehidupan mereka, begitu juga buat kehidupan kita. Firman-firman yang sudah datang di depan kita, dikatakan harus kita lakukan dengan setia. Ketika berbicara mau setia, harus ada ujian, harus ada cobaan yang kita hadapi, supaya kita dibentuk, hati kita dibentuk, dan kita bisa dilihat apakah hidup kita setia, apakah hidup kita tetap berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Bapa dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami sedang hadapi, padang gurun yang mungkin kami sedang alami, biarlah itu yang memproses hati kita lebih lagi rendah hati. Dan biarlah hidup kami mengambil langkah bahwa kami tetap mengikuti segala perintah-Mu. Mampukan kami oleh Roh Kudus, pegang tangan kami, agar firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ajar kami untuk tidak melupakan Engkau, tetapi tetap berharap bersandar sungguh kepada-Mu. Terima kasih. Tolong kami semua sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.